Selamat pagi teman-teman sekalian. Review buku pagi ini judulnya What to Do When Machines Do Everything. What to Do When Machines Do Everything. Buku ini salah satu landasan buku saya di antara 4 atau 5 buku yang lain ketika saya pada tahun 2017 ya mulai membuat buku tentang industri 4.0. Jadi ini saya beli di Periplus Plaza Indonesia Jakarta 30 Mei 2017 ya. Jadi dunia ini berubahnya kan sangat gila gitu ya. Mau atau tidak mau ya. Bahkan dia memberikan salah satu judul bab yang cukup keren. Dia bilang like it or not, this is happening. Mau atau tidak ini akan terjadi di dalam perubahan dalam kehidupan Anda ya. Saya sempat bikin buku yang namanya Industri 4.0 ya. Jadi and the new thing, barang-barang yang super baru. Jadi buku ini sebenarnya salah satu ini sudah lama ini. Ini review ini buku ini buku ini sudah lama. Jadi ini tempelan-tempelan saya di 3 tahun lalu ya sudah kayak gini. Jadi bukan saya tempel, ini sudah dari tadi. Saya temukan buku ini, saya pikir ini review yang menarik dan cantik ya. Contoh dia bilang, apa yang terjadi sudah? 1, game of intellect ya. Jeopardy, chess, dan Go. Go ini ya permainan yang sangat unik di Jepang top, di Korea top ya toh. Dan tahun 2017 itu pemain dunia terbaik Korea dikalahkan sama mesin. Dan yang menarik bukan seperti waktu bermain catur yang mana itu pakai komputernya di blue yang besar banget. Ini hanya pakai notebook ya. Bahkan kalau Anda lihat videonya pakai ThinkPad komputer dimasukkan ke dalam network ya. Ternyata ini menggunakan neural network, yaitu dia menganalisa berpuluh-puluh ribu permainan Go dan mengambil intisarinya. Dan mesin itu belajar sendiri, makanya disebut machine learning tanpa dibuatkan program. Dia hanya dikasih basic rule dan dia belajar sendiri dengan kekayaan data yang luar biasa. Mesin itu menjadi lebih pandai daripada manusia. Ya, ini contohnya dalam permainan. Di dalam driving, nyetir mobil ya, dia bilang. Anda lihat di dalam menyetir mobil aja ya. Sekarang sudah driverless car sudah begitu umum ya. Sudah begitu powerful ya. Bahkan 2 tahun lalu di Las Vegas saya sudah mencoba mobilnya itu ya. Mobil driverless car ya. Jadi jalan sendiri, tekan dia belok sendiri segala macam ya. Anda bisa bayangkan ya. 3 juta orang penyetir truk yang tidak ada kerjaannya di Amerika. Begitu semua truk itu jalan dengan menggunakan driverless car ya. Dan bahkan sebuah data menunjukkan bahwa keamanannya jauh lebih besar ketika pakai driverless car daripada manusia yang nyetir ya. Dalam dunia trading itu jual beli saham ya. Itu sudah banyak sekali hedge fund dan lain-lain ya. Itu semua dilakukan dengan artificial intelligence algoritma, tidak ada manusianya lagi ya. Di sini dibilang di tahun 2015 ya, 5 tahun yang lalu, 6 dari 8 hedge fund terbesar Amerika ya, di mana merani 8 billion US dollar, kebanyakan dengan algoritma, dengan AI. Sudah manusia itu sudah nggak dipakai lagi ya. Di dalam healthcare, kesehatan, wah ini dunia ini juga teknologinya maju luar biasa dengan X-ray, dengan segala macam. Bahkan nantinya itu dokter itu sangat tidak dibutuhkan lagi. Maaf ini dengan para dokter ya, sangat kurang dibutuhkan karena mesin bisa mendiagnosa penyakit Anda jauh lebih powerful daripada dokter itu ya. Nah, yang terakhir yang cukup unik contohnya adalah law di sini. Law itu hukum. Jadi hukum ini dengan segala macam dasar, data, case dan lain-lain dimasukkan ke dalam komputer semua. Orang sudah tahu ini sebenarnya menang atau kalah nanti kalau di pengadilan dan alasan mana yang dipakai ya. Jadi menurut saya keren banget perkembangan dunia ini, sangat gila-gilaan. Nah, ini dibilang ada satu riset yang terkenal, di Amerika, di Inggris ya, di Oxford. Dia bilang 50% dari karyawan dalam dunia white collar ya, jadi orang-orang yang ini tidak akan kepake lagi gitu, ya. Tetapi dia nggak bilang bahwa ada industri-industri baru yang akan menggantikan yang butuh manusia. Jadi Anda bisa bayangkan ya, banyak sekali nggak berguna. Saya kasih contoh yang gampang aja, perbankan itu sudah mungkin 5 tahun terakhir sudah freeze, jumlah karyawan itu dikurangi semua ya, atau paling tidak bertambah. Lalu bagaimana? Ya orang AI, IT-nya bertambah, orang artificial intelligence-nya bertambah, orang di headquarter bertambah, orang di cabang-cabang itu berkurang. Karena digantikan dengan ATM, digantikan dengan mesin, semuanya berganti dengan sangat drastis. Ya. Dia bilang bahwa
when machines do everything, what will happen? Dia bilang, apa yang akan terjadi? Ya, saya jadi ingat nonton iRobot baru-baru ini untuk yang ketiga kalinya ya, iRobot ya, Will Smith. Wah, keren banget. Jadi mesin itu bisa take over manusia gitu ya. Ini ada tulisan yang cukup menarik ya. Di sini dibilang bahwa ada salah satu riset yang sangat besar di Oxford ya. 50% dari United States jobs itu sekarang sudah akan digantikan di dalam 10 tahun ke depan. 10 tahun, Pak. Jadi inilah yang berbahaya ya. Nah, ini kalau Anda lihat bagaimana terjadinya era ini saya pakai juga untuk menggambarkan bagaimana era revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ya. 1.0 itu di mana mesin itu menggantikan tenaga uap, itu menggantikan tenaga manusia untuk melakukan sesuatu ya. Lalu industri 2.0 itu keluar listrik dan keluar conveyor belt dan listrik jalan. Ya, mulai ada conveyor belt, mobil Ford dan lain-lain. Revolusi industri 3.0 itu adanya komputer. Ya, mulai adanya komputer, jadi komputer mulai banyak dipakai orang, komputer mulai jalan ya. Nah, revolusi industri 4.0 ini mulai dari smart device, smart IP, artificial intelligence ya. Nah, ada 3 driving factor yang besar di dalam terjadinya revolusi industri 4.0. Sebenarnya ada 3 driver yang besar. Driver yang pertama itu adalah bahan baku. Bahan baku ini contohnya silikon, itu digantikan dengan apa ya? Ini mulai masuk ya. Ini semua bahan baku, bahkan baju yang anti peluru, plastik yang tahan terhadap beban yang berat. Ini semua dari material. Yang kedua komputer. Ya, komputer ini dengan teknologi yang naik terus dengan Moore's Law, setiap 18 bulan terjadi perlipatan kemampuan teknologi komputer ya. Ini juga membuat mesin yang kita pakai semua ya, kamera, video, DVD, TV, semua diselingin jadi satu, yaitu handphone saja. Ini contoh ya. Dan yang ketiga manusia. Jadi dari sisi biologi ya, dimana sekarang itu sudah dibuat banyak sekali, jantung bisa dibuat sendiri ya, kaki putus bisa dibikin, bahkan orang yang dari lahir lumpuh itu otaknya bisa memerintahkan tangan untuk bergerak. Perkembangan ini merubah dunia ini. Nah, di dalam sebuah sistem sebenarnya yang terjadi itu adalah banyak hal ya. Jadi ada 3 hal yang perlu dilakukan manusia untuk memperbaiki pekerjaannya. Satu adalah job automation, pekerjaannya dibuat otomasi. Tetapi ada job enhancement, jadi manusia ini harus mengenhance job, dan job creation, menciptakan job baru. Ternyata mesin-mesin itu ya juga menghasilkan benefit yang luar biasa untuk manusia ya. Yang kita amati adalah perubahan-perubahan teknologi ini membuat perubahan dalam dunia kehidupan kita akan berubah dengan sangat hebat ya. Nah, supaya kita bisa memaksimalkan ketika banyak sekali pekerjaan mesin melakukan, dia memberikan ahead, A-H-A-H-E-A-D. A itu adalah automate. Sebaiknya semua diautomasikan ya. Segalanya itu kalau bisa misalkan mulai dari ATM, tiket bandara, segala macam itu diautomate ya. Lalu hanya itu dia sebut halo, H-A-L-O. Halo ini pada intinya dia bilang adalah efek feedback dari mesin. Jadi IP ya, IP. Jadi semua mesin itu ada IP-nya. Saya kasih contoh yang gampang ya. Di kulkas Anda ada makanan, minuman dan lain-lain. Begitu makanan diambil, makanan ini keluar dan hilang ya, langsung tahu kulkasnya makananmu habis yang ini dan bisa pesan lagi nantinya ke dalam ke supermarket terdekat dengan menggunakan online digital. Misalkan begitu. Itu ahead itu adalah sistem digitalnya. Halo ya. Lalu E itu adalah enhance. Ya, enhance ini bagaimana kita mengamplify, membuat kemampuan human performance itu jadi naik dengan sangat besar. Contoh, dulu satu pabrik itu ada 1.000 orang, sekarang satu pabrik cuma perlu 4 orang operator yang melakukan. Jadi mesin itu menjadikan enhancement terhadap teknologi yang ada, enhancement terhadap teknologi yang ada. Ya, itu E-nya enhance. A ini abundance, abundance itu kekayaan. Jadi semakin banyak kita memakai teknologi, semakin nikmat hidup kita. Dulu nyetir mobil harus di depan setir, sekarang nyetir mobil yang tanpa sopir, semua kursi bisa menghadap hadapan, tidak usah lihat belakang, belakangnya mesin ya. Jadi berempat bisa ngobrol, bisa main kartu, bisa happy gitu ya. Jadi bagaimana mesin itu membuat abundance atau kekayaan di dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, D-nya adalah discovery. Jadi dengan adanya mesin
dan segala hal yang baru ini justru menimbulkan sesuatu discovery yang baru di dalam kehidupan kita. Buku ini ditulis oleh 3 orang ya, Malcolm Frank, Paul Rohig, dan Ben Pring. Jadi buku ini cukup teknikal, dibuat tentang Malcolm Frank, Paul Rohig, dan Ben Pring. Jadi buku ini menggambarkan bahwa hati-hati, mesin ini akan menggantikan manusia di dalam banyak pekerjaan kita. Ya, diharapkan justru bukannya semakin kita tidak ada kerjaan dan marah-marah, tapi justru dengan ketika mesin bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak enak, sekarang manusia bisa lebih menikmati kehidupannya dan lebih bisa menggunakan otaknya untuk aktivitas-aktivitas yang memberikan dampak paling maksimum buat kehidupan kita, ya, untuk kehidupan kita. Karena dengan itu kita bisa lebih bermanfaat dan lebih berfaedah ya buat manusia. Ini loh perubahan dulu. Kalau Anda lihat dalam industri 4.0 ini ya. Ya di awalnya itu apa sih? Coal ya datanya. Yang kedua itu apa sih? Oil, minyak. Yang ketiga itu apa sih? Data. Dan yang keempat ini sebenarnya adalah data yang di-enhance dengan artificial intelligence. Perubahan industri 4.0 ini akan membawa dampak yang sangat besar di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana pekerjaan-pekerjaan akan berubah ya. Manusia punya habit dan kebiasaan setiap hari akan berubah ya. Lalu kita punya kekuatan dan kelebihan itu harus dilebihkan, digantikan dengan teknik-teknik dan ilmu-ilmu baru ya. Banyak sekali saya cari lagi. Nah, ini saya cari. Ya. Ini sih bilang, apa sih yang dibutuhkan di dalam dunia baru ini? Analytical thinking, kemampuan sosial media, fabrication skill, learning skill, ya, inclusion skill, communication, interpersonal skill, language skill, global operating skill. Ini di tahun 2020, senior eksekutif diharapkan karyawannya bisa memperbaiki elemen-elemen ini untuk mencapai sukses yang lebih besar di dalam pekerjaannya ya. Ini hasil riset dari 2000 senior business leader. Analytical skill, social media skill, fabrication skill, learning, inclusion, written communication, interpersonal skill, language skill, dan global operating skill. Ini adalah hasil riset yang menunjukkan bagaimana kehidupan kita akan berubah ya. Ini menarik, dia bilang abundance ya, finding your 10 times opportunity with a new machine. Dengan zaman dunia yang baru, dengan zaman teknologi yang baru, dengan segalanya yang baru. Saya berharap teman-teman mulai memikirkan apa yang membuat kehidupan kita bisa lebih berkelimpahan, hidup kita bisa menjadi lebih baik, memandang hal itu dengan lebih positif ya. Teori tentang karyawan tidak dapat kerja ini akhir-akhir ini banyak sekali teori baru yang menunjukkan bahwa sebenarnya dengan adanya semua mesin itu akan banyak diciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Gampangnya adalah bagaimana memperbaiki robot yang rusak. Ini sederhananya begitu. Yang terjadi adalah shifting, pergeseran yang luar biasa dari tipe pekerjaan lama menjadi tipe pekerjaan baru ya. Tetapi jumlah manusia yang dapat kerjaan, yang membutuhkan kerjaan, yang dibutuhkan sebagai pekerjaan masih tetap sangat banyak ya. Secara analitikal sederhana, 15 tahun ke depan jumlah kebutuhan sumber daya manusia akan tetap sama banyaknya dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja saat ini. Nah, what to do when machines do everything? Apa yang akan Anda lakukan ketika mesin melakukan pekerjaan Anda sehari-hari? We do something different. We do something more powerful. We do something more of value. Ya. Saya berharap paling tidak ini memberikan pencerahan baru bahwa segalanya akan berubah dan mau atau tidak mau kita juga akan ikut berubah. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.